Selanjutnya kita akan membahas layer 2. Sebelumnya kita sudah bahas layer 1, sekarang kita move ke layer 2, layer data link. Yang umum dipakai di layer data link ini adalah Ethernet atau Ethernet, dan standarisasinya dibuat oleh badan organisasi non-profit yang sama, yaitu IEEE dengan kode 802.3, dan pengalamatan dimulai dari sini. Jadi di sini sudah mulai ada yang namanya alamat-alamatan. Alamat yang dipakai di sini disebut MAC address, Media Access Control. Dan di sini juga mulai ada yang namanya error checking atau checksum. Jadi di belakang frame ada sebuah trailer yang namanya checksum. Ini buat ngecek bahwa frame yang dikirim itu sudah benar atau tidak. Ini ada error atau enggak. Kita mulai dari device-nya dulu. Device apa aja yang berada di layer 2 dan sejarahnya bagaimana. Yang pertama adalah bridge. Jadi ini benar-benar menghubungkan antara dua device. Di sini ada satu PC dengan PC yang lain. Cara kerjanya adalah seperti repeater, apa yang ditransmisikan oleh satu PC akan diteruskan si bridge tersebut ke semua portnya yang lain. Setelah itu, kayaknya kelihatannya menarik nih, jadi gampang berkomunikasi atau tukar-tukaran data. Coba kita buat port lebih banyak supaya kita bisa ngonekin lebih banyak device. Nah, dibuatlah yang namanya small hub, atau bahasa umumnya kita biasa panggil sebagai hub. Di hub ini, semua perangkat yang connect itu bisa mengirimkan atau bertukar data satu sama lain. Sama di sini mekanismenya masih menggunakan broadcast. Misalnya ini kita kasih nama aja PC A, B, C, dan D. A mau mengirim data ke B. Dikirim tuh pakai sinyal. B nerima, oke. Bagaimana kalau misalnya pada saat yang bersamaan, C juga mengirim data ke D. Karena ini sifatnya broadcast, begitu ada sinyal masuk, otomatis langsung diterusin, diperkuat sama si hub ini. Nah, ini kita bicara gampangnya aja mungkin aslinya nggak kayak gini. Misalnya kalau A mau kirim data atau komputer kirim data itu ekspektasinya range voltase di antara plus 5 sampai minus 5 volt misalnya. Dan yang nerima juga expect sekitar segitu plus sampai minus 5 volt. Tapi ketika terjadi collision seperti ini, misalnya A sama C sama-sama transmit pada saat yang bersamaan, itu sinyalnya akan melebihi dari range tersebut. Sehingga semuanya ini, karena kan broadcast ya, berarti begitu ada sinyal masuk, akan diteruskan ke semua portnya. Nah, ketika terjadi collision, ada A dan C sama-sama bareng-bareng transmit, A dan C juga akan menerima transmisi mereka tersebut. Jadi barengan gitu. Misalnya goblok-goblokan aja deh. Misalnya 5 tambah 5 misalnya jadi 10 volt gitu. Ya, gue tahu sih aslinya nggak bakal kayak gitu. Ada perhitungan yang lebih lanjut. Ketika A sadar bahwa dia terima, 10 volt ini melebihi range yang di expect, berarti terjadi collision. Berarti yang gue kirim barusan itu nggak nyampe. Karena kan sinyalnya di atas range, maka tidak dikenali oleh komputer tujuan. Nah, jadi A dan C ini mereka menghitung sebuah random timer supaya dengan harapan bahwa timer tersebut berbeda. Ketika timer ini habis, A akan mengirim ulang dan C juga akan mengirim ulang apa yang barusan ingin mereka sampaikan ke B atau ke D. Gitu, dengan harapan bahwa timernya si A sama si C berbeda sehingga nggak bakal terjadi collision lagi. Mekanisme seperti ini, inilah yang disebut CSMA CD. Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Nah, nggak usah diapalin, itu cuman keren-kerenan aja. Jadi gitu sistemnya. Semuanya kembali lagi di broadcast sehingga bisa kemungkinan terjadi collision
di waktu yang sama ketika satu atau beberapa komputer, beberapa host mengirimkan transmisi pada saat yang bersamaan gitu. Nah, untuk mengatasi masalah itu dibuatlah yang namanya switch. Switch ini mengatasi masalah si collision tadi, CSM-ACD. Caranya gimana? Caranya kita kasih kepintaran di switch ini. Kepintaran dalam artian RAM. Oke? Jadi misalnya, ini ada A, B, C, D seperti tadi. A, ada B, ada C, ada D. Ketika A ngirim ke sini, dan C ngirim ke sini, switch-nya akan nampung di RAM-nya. Oh, ini ada transmisi dari A, ini kodenya. Dan yang dari C ini, oh, A tujuannya kemana? A tujuannya ke B. Dilihat dia, si switch ini akan ngelihat, oh B di mana ya? Dia akan cari posisinya B di mana, dia akan terusin jebret. Begitu juga dengan C. C ketika ngirim, walaupun berbarengan, karena ada RAM yang nampung transmisi dari A dan C itu. Sehingga nggak otomatis langsung di broadcast, tapi disimpan dulu. Terus dilihat tujuannya kemana, baru diteruskan ke sana. Dan switch ini sudah nggak main broadcast sembarangan lagi. Dia akan make unicast tergantung dari MAC address tujuannya. Kecuali memang frame tersebut diarahkan atau ditujukan untuk alamat broadcast, dia nggak bakal nge-broadcast. Dia akan cari sesuai alamat tujuan. Jadi udah mulai kayak ngirim-ngirim surat. Udah tahu nih, oh A mau kirim ke B, B jalurnya di sini nih. B jalurnya di sini, ya udah gue harus terusin ke sini. Dia nggak main broadcast ke sini, karena itu cuma akan wasting bandwidth aja. Dan mereka C sama D juga bakal ngedrop paketnya. Ya udah, kita biarin aja, kita arahin aja langsung ke B daripada sia-sia gitu kan. Karena dulu zaman-zaman dulu itu sekian kilobyte atau sekian byte itu sangat-sangat berharga, nggak kayak sekarang yang traffic udah bergiga-giga gitu. Jadi diusahakan seefektif mungkin. Nah, setelah itu terselesaikanlah masalah di mana collision tadi gitu, dengan adanya RAM ini. Tapi masih mungkin terjadi collision, yaitu di mana? Di sini, di antara si kabel dengan si host atau dengan si komputer. Tergantung dari settingan duplex-nya. Ya, duplex. Duplex itu kayak giliran bicaranya lah. Ada yang namanya half duplex, ada yang namanya full duplex. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Half duplex itu sistemnya kayak main HT. Bukan main hati loh ya. Half duplex itu kayak main HT. Jadi ketika salah satu ngomong, yang lain cuma bisa mendengarkan. Kita analogikan sebagai komputer dengan switch ya. Di sini mereka memakai half duplex. Jadi di A di setting half duplex, di switch-nya di setting half duplex. Ketika A ngomong, si switch ini harus mendengarkan. Gitu juga sebaliknya, ketika si switch ini transmit, si A harus receive. Beda kalau misalnya pakai full duplex. Nah, full duplex itu kayak kita lagi nelpon. Dua-duanya bisa mendengarkan dan ngobrol pada saat yang berbarengan. Itu full duplex. Jadi walaupun si A lagi transmit, si switch-nya juga bisa transmit. Dan masing-masing nggak akan kehilangan informasi ini karena mereka bisa mendengar juga pada saat mereka transmit. Collision-nya terjadi di mana? Terjadi ketika misalnya di sebelah sini full, di sebelah sini half gitu misalnya. Nah, dalam perspektif A, dia lagi ngomong nih. Dia nggak expect switch-nya untuk ngirim data juga atau ngomong juga. Dia expect-nya si switch hanya mendengarkan saja gitu. Karena konfigurasi dia half duplex. Sedangkan untuk switch, dia di sini dikonfigur full duplex. Jadi dia nggak peduli gitu mau A lagi ngomong, A lagi diem, dia akan tetap ngomong aja, transmit aja terus gitu. Karena dia konfigurasinya full duplex. Nah, ketika sama-sama ngomong ini terjadilah collision. Yang mana si switch ini yang nggak peduli karena kan dia full duplex itu. Tapi si A ini akan nggak menerima message yang disampaikan oleh si switch karena dia lagi ngomong, karena dia half duplex cuma bisa ngomong atau mendengarkan pada satu waktu, nggak bisa bareng-bareng gitu. Jadi karena dia nggak dapat informasinya, biasanya tergantung dari aplikasinya, biasanya si host A ini akan
tolong ditransmit ulang dong tadi yang tadi gue nggak denger gitu. Gue lagi ngomong gue nggak bisa denger. Karena hal itu terjadilah collision gitu. Dan collision tersebut bisa menyebabkan link menjadi atau koneksi menjadi lambat. Jadi misalnya kalau ada komplain dari user, wah ini linknya lambat nih, mungkin bisa dicek nih duplexnya cocok atau enggak. Tapi biasa di switchnya akan keluar si lognya, misalnya ada duplex mismatch, itu biasa akan kelihatan. Oke. Setelah itu pun, setelah switch sudah semakin canggih, orang nggak berhenti sampai situ. Ini kita switch mau kita apain lagi ya ini? Kita tambahin apa lagi? Oh ya, gimana kalau kita tambahin listrik? Hah, maksudnya gimana? Dari portnya tersebut kita kasih listrik. Port Ethernetnya bisa menyambungkan power. Unlimited power. Ya nggak unlimited juga sih. Jadi kayak misalnya di switch ini dimasukin di sebuah modul power supply supaya Ethernet yang nyolok ke sini bisa mensuplai listrik lewat Ethernet tersebut, kabel Ethernet tersebut. Jadi gunanya di mana gitu? Gunanya ketika misalnya ini dikonekin ke perangkat-perangkat network yang ringan-ringan atau yang kecil-kecil. Contohnya seperti IP phone, ya. IP phone, telepon tapi pakai IP. Nah, IP phone ini kan perangkat listrik. Dia butuh power. Umumnya kalau dia nggak dapat power, dia pakai adapter. Nah, kalau implementasi IP phone memakai adapter itu agak costly. Dalam artian harus punya tambahan kabel power dan colokan Ethernet lebih gitu. Atau misalnya yang lebih masuk akal deh, misalnya mau pasang access point. Access point buat wireless nih. Biasa kan ditaruh di langit-langit supaya jangkauannya lebih luas gitu, lebih mencakup area yang lebih besar. Kalau misalnya pasang access point di langit-langit, nggak ada colokan power, access point-nya kan nggak bisa hidup. Ya kan? Terus kalau mau ada power gimana? Mesti pakai adaptor. Kembali lagi pakai adaptor. Adaptor butuh colokan power. Ya masa sih lu udah pasang AP gitu, lu tarik-tarik kabel power lagi supaya AP ini bisa nyala ke sana. Kan implementasinya jadi lebih sulit gitu. Makanya ada standar PoE sebutannya, Power over Ethernet ini, untuk bisa mensuplai power dari si switch. Sehingga kalau misalnya pasang AP di langit-langit nih ya, lu nggak perlu narik kabel power lagi atau colokan power lagi. Tinggal colok aja ke switch, AP-nya akan otomatis tersuplai powernya, listriknya dari si switch. Nah, nggak puas sampai situ juga, gimana kalau switch ini kita tambahin fitur lagi? Fitur apa? Fitur layer 3. Fitur layer 3, iya, switch-nya bisa melakukan routing. Nah, tapi ini akan kita bahas nanti-nanti dulu. Untuk sementara sampai sini dulu. Jadi ya kira-kira begitulah evolusi dari si switch ini. Kedepannya kemungkinan switch ini bakal tetap ada, cuma nggak bakal apa ya semarak seperti sekarang, karena kedepannya memang dianjurkan semuanya pakai layer 3 karena ada satu protokol yang namanya spanning tree yang bisa membuat ribet lah topologi kalau kita pakai layer 2. Itu tergantung dari topologi dan implementasinya mau seperti apa. Gitu. Selanjutnya kita bicara pengalamatan di layer 2, yaitu media access control. Nah, ini bisa disebut juga sebagai physical address. MAC address ini sinonimnya adalah physical address. Oke. Dan format dari MAC address ini adalah 48 bit heksadesimal. Dan setiap 2 digit heksadesimal dipisahkan tanda titik 2 atau strip. Atau kalau di perangkat Cisco konfigurasinya, setiap 4 digit dipisah tanda titik. Nah, dan ini dipakai untuk ARP, untuk mekanisme ARP, Address Resolution Protocol, untuk mengetahui MAC address
yang tidak diketahui oleh si host tersebut. Ini akan kita bahas di next slide-nya. Jadi formatnya kira-kira itu seperti ini, di mana 6 digit pertama itu biasa manufacturer code, dan 6 digit ke belakangnya itu adalah alamatnya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari MAC address ini bisa ketahuan yang bikin interface-nya atau hardware-nya ini dari perusahaan mana gitu. Kayak Realtek misalnya, atau Cisco gitu yang bikin hardware-nya. Biasa depannya 0001 strip CA. Misalnya. Tapi untuk formatnya sendiri itu seperti ini, 12 digit dengan format dipisah 22 atau dipisah 4. Seperti ini. Kalau dipisah 2 biasa dipisah dengan titik 2 atau dengan tanda strip. Heksadesimal itu apa sendiri? Kok ini ada huruf-hurufnya segala sih? Katanya ini angka apa ini? Jadi heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16. Kalau bilangan yang biasa kita gunakan, umumnya sehari-hari adalah bilangan desimal. Oke, ini bilangan berbasis 10. Angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka. Oke, jadi kalau untuk bilangan heksadesimal, dia berbasis 16. Ada 16 angka. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita kan biasa nih, 10 ya. 10, 11, 12, dan seterusnya. Kalau heksadesimal itu enggak. Dia lanjut nih. Habis 9 itu baru A, B, C, D, E, F. Ini heksadesimal, 16 digit. Nah, baru setelah F, dia baru 10, 11, dan seterusnya sampai 1F. Baru nanti 20, dan seterusnya. Kalau kita kan enggak tuh, habis 9, udah langsung 10. Jadi F di sini, F di heksadesimal, sama dengan 16 di angka desimal. Gitu. Itu yang namanya heksadesimal. Oke, kita sudah pelajari heksadesimal. Terus gimana caranya nih? Kita kan udah belajar lumayan nih. Layer 2 nih udah bisa pengalamatan. Terus ngirim-ngirim data gimana sih prosesnya sebenarnya? Kalau di layer 2 prosesnya seperti ini. Let's say ini komputer A mau connect ke komputer B. Untuk setiap network interface card atau colokan kabelan di sini, di PC maupun di switch, setiap interface punya physical address, punya MAC address. Oke. Let's say untuk supaya lebih simpel, kita bilang MAC address komputer A adalah A. Dan MAC address komputer B adalah B. Biar simpel aja. Aslinya formatnya kayak slide yang sebelumnya. Nah, ini A connect di port nomor 1 dan B connect di port nomor 2. Mekanisme A ngirim paket, bukan ngirim paket. Mekanisme A ngirim frame ke B itu adalah kira-kira seperti ini. A mau ngirim frame. Di sini dia butuh yang namanya source dan destination, ya kan? Source dan destination MAC address. Ya kita anggap aja IP address-nya source dan destination-nya. Asumsinya kita udah diketahui oleh A. Sisanya tinggal MAC address-nya. Source-nya kan dia tahu nih. Source-nya adalah A. Tapi destination MAC address-nya itu dia nggak tahu. Dia mesti cari tahu dulu. Gue mau ngirim ke B, alamat si B apa ya gitu. Sama kayak kita mau ngirim paket ke seseorang, mesti tanya dulu kan, alamat lu apa gitu. Baru kita bisa tulis di paket kita supaya bisa kita kirim gitu. Sama prosesnya seperti ini. Si A akan melakukan yang namanya ARP. Address Resolution Protocol. Ini adalah protokol yang digunakan atau mekanisme yang digunakan untuk mengetahui MAC address dari tujuan. Contohnya seperti ini, A nggak tahu nih, B itu MAC address-nya berapa. A akan kirim paket ARP
Address Resolution Protocol, ARP, dia akan nge-broadcast. Jadi dia akan kirim ke broadcast. Sebelum yang awal ini dikirim, dia akan broadcast dulu. Dia akan nanya, who is B? Dalam asumsi ini, B ini adalah B yang di dalam pertanyaan ini adalah IP address-nya. Karena kan kasus ini kita asumsikan IP address-nya si B diketahui oleh A. A akan nanya, siapa sih yang punya IP address sekian? BTW IP address adalah pengalamatan yang ada di layer 3, nanti akan kita bahas setelah layer 2 ini. Siapa sih yang punya IP address ini? Gitu. Nanti A akan kirim broadcast app tersebut ke switch. Nah, si switch ini pinter nih. Dia nggak mau melewatkan kesempatan tersebut. Jadi dia akan mencatat semua paket yang lewat untuk mengetahui host apa yang ada di mana. Jadi kan tadi A kirim broadcast tuh. Kirim broadcast. Si switch ini akan catat, oh ada yang ngirim broadcast dengan source-nya, source MAC address-nya A, kirim broadcast ke semua nih, broadcast kan ke semua. Kalau broadcast MAC address-nya F semua. Jadi yang ngirim source-nya A, dia connect ke port gua. Tadi gua terima di port 1 nih. Nah, si switch itu nyatet. Terus dia terusin kan, karena ini broadcast, dia terusin ke semua portnya. Nyampe lah ke B. B ngerasa nih, wah ada yang nanyain nih. Nanyain MAC address gue, dia tahu nih IP address gue, dan dia nanya MAC address gue berapa. B akan jawab secara uniqueless. Karena dia udah tahu kan MAC address-nya si A berapa kan, tahu dari sini nih. Ketahuan source address-nya. Oke, B akan kirim uniqueless, ngejawab pertanyaan A tadi, dengan source-nya B, destination-nya A. Kirim. Nyampe ke switch juga nyatet lagi nih, wah ada yang ngirim lagi nih, kita catat dulu nih. Source-nya B, dia paketnya datang dari port nomor 2. Oke, sip. Tabel gue udah terpopulate nih. Udah terisi nih tabel gue. Dia akan terusin. Kenapa si switch ini bisa nerusin? Karena dia udah tahu nih sebelumnya. Oh, yang namanya A itu ada di port 1. Jadi kalau ada yang ngirim ke A, gue terusin aja ke port 1 gitu. Terimalah si A ini MAC address-nya B. Nah, lengkap dah alamatnya. Baru si A ini bisa ngirim unicast ke B. Nah, itu yang terjadi, tukar-tukaran data, kirim-kiriman data di layer 2. Selanjutnya kita akan bahas layer 3. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.